Sri Mulyani beberkan 4 perusahaan, 2 orang diduga transaksi gelap 18,7 triliun rupiah. Kemarin rapat sebenarnya kalau dibilang data sama tidak, walaupun ada perbandingan tidak banyak tapi sedikit, dan itu dipertanyakan oleh anggota. Data mana yang dipakai? Apakah data PPATK atau data dari Kementerian Keuangan? Nah, dari hasil yang disampaikan Bu Menteri Keuangan cukup signifikan karena selama ini publik mendapatkan informasi yang sama sekali ini duit 349 triliun ini apa? Nah, dari kemarin rapat dijamblangin sama Bu Menteri, dibuka datanya terkait dengan angka yang 349 triliun, kita agak kaget juga. Nah, disinilah bahwa keterbukaan publik terkait dengan informasi itu saya apresiasi ke Bu Menteri Keuangan. Karena dengan membuka itu dari kemarin sebenarnya ini kan tidak gaduh di publik, tapi sudah terlanjur. Kemarin rapat sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan dan belum diberikan jawaban karena waktu sangat terbatas. Mungkin setelah nanti masa sidang yang akan datang setelah Lebaran, kita akan kembali rapat dengan Bu Menteri dan Pak Mahfud juga PPATK. Oke, Bang Roni, saya mau mendalami. Tadi kan Bang Roni menyampaikan bahwa ini sebetulnya masih ada perbedaan. Itu perbedaannya di mana? Perbedaan soal data ini? Nah, perbedaan angka, kalau kumulasi angkanya 349 triliun sama, tapi ada detail angka yang tidak sama jumlahnya. Misalnya yang dari Pak Menko, dari PPATK adalah nilainya 10. Angka detailnya dari Bu Menteri Keuangan itu angkanya 9,5. Jadi ada perbedaan volume sedikit, tapi itu akan dijawab oleh Bu Menteri mungkin setelah rapat yang akan datang. Tapi kita sudah melihat ritual besarnya, angka-angka yang memang selama ini surat diberikan oleh PPATK kepada Menteri Keuangan, ada yang sudah dijawab, ada yang belum, dan ada inisiatif dari PPATK. Nah, kemarin saya dapat data dari PPATK, itu belum saya buka. Sama sekali belum saya buka karena kalau itu data terbuka dan akhirnya sampai ke publik, nah itu lebih bahaya lagi. Itu bisa menjadi praduga atau mungkin saja akhirnya saya bisa dilaporin untuk memberitahukan ke publik. Unsur-unsurnya sudah lengkap ya. Di situ hampir semua penegak hukum ada ya, dan sekarang datanya sudah ada. Memang yang disayangkan adalah selama ini komitenya kurang jalan. Info terakhir yang saya peroleh bahwa komite ini terakhir rapat sebelum kasus ini gaduh tahun 2019. Jadi sekarang harusnya komite ini fokus kepada data yang udah ada sekarang, kemudian ditelusuri satu persatu. Karena kalau kita bicara 349 triliun itu kan ya bukan bicara masalah angka saja, tapi ini dugaannya serius, tindak pidana pencucian uang. Sehingga yang perlu dilakukan oleh komite ini adalah menelusuri dari 349 ini ke siapa saja, siapa yang terlibat, sudah apa yang dilakukan. Tadi Mbak sampaikan bahwa Bu Sri Mulyani sudah melakukan follow up ya. Ini yang saya juga diproses. Ini yang saya juga sebenarnya agak bingung. Sebelumnya Pak Mahfud maupun Pak Ivan sampaikan menyurat mereka ke Kemenkeu selama 2009 sampai 2023 tidak ada feedback. Nah sekarang ternyata disampaikan sudah ada follow up. Kenapa dulu tidak pernah di feedback? Sri Mulyani beberkan 4 perusahaan dan 2 orang diduga transaksi gelap 18,7 triliun rupiah. Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap 4 perusahaan dan 2 orang melakukan transaksi yang diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai 18,7 triliun rupiah. Namun, dia menegaskan indikasi dari keempat perusahaan dan 2 orang itu tidak ada sangkut pautnya dengan pegawai Kementerian Keuangan.
Dana tersebut terdiri dari 4 perusahaan dan 2 orang pribadi dengan nilai 18,7 triliun rupiah dalam periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Transaksi itu merupakan debit, kredit operasional korporasi dan orang pribadi yang tidak terafiliasi dengan pegawai Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, dalam rapat dengan Komisi 3 DPR RI. Bendahara Umum Negara itu merinci 4 perusahaan dan 2 orang pribadi tersebut. Namun, data Sri Mulyani yang ditunjukkan menggunakan nama samaran, hanya saja disebutkan sektor kerja dari perusahaan tersebut. 1. PTA, total dana transaksi mencurigakan 11,3 triliun rupiah. Sri Mulyani menyebut perusahaan tersebut perseroan terbatas yang bergerak di bidang perkebunan dan hasilnya. Statusnya lun wajib pajaknya aktif, sementara pengurusnya adalah warga negara asing. Jadi untuk 11,38 triliun rupiah itu adalah data korporasi. Kami menganggap ini sudah ditindaklanjuti karena ini memang permintaan dari kami kepada PAT, jelasnya. 2. PTB, total transaksi mencurigakan 2,76 triliun rupiah, data rekening tahun 2015 sampai tahun 2017. Sri Mulyani menerangkan perusahaan merupakan penanaman modal asing yang bergerak di bidang otomotif. Pengurus dari perusahaan adalah warga negara asing dan status pajak H aktif, tetapi tidak terkait dengan pegawai Kemenkeu. Ini permintaan Irjen sedang melakukan audit investigasi dugaan penerimaan uang oleh pegawai Kemenkeu. Bahkan Irjen melakukan OTT terhadap pegawai kita sendiri. Maka kami kemudian meminta data untuk perusahaan ini, ungkapnya. 3. PTC, total transaksi mencurigakan 1,88 rupiah triliun. Perusahaan merupakan perseroan terbatas bergerak di bidang penyedia pertukaran data elektronik. Sri Mulyani juga menyebutkan ini tidak terkait dengan pegawai Kemenkeu. Status wajib pajaknya aktif transaksi 1,88 triliun rupiah dari tahun-tahun 2010 sampai tahun 2015, ungkapnya. 4. PTF, total transaksi 452 triliun rupiah yang merupakan dugaan transaksi yang dilakukan perusahaan. Perusahaan itu bergerak dalam bidang penyewaan gedung, WP orang pribadi SCDRD, total transaksi 500 miliar rupiah. Sri Mulyani menyebut, D. sudah pensiun dari Kemenkeu sejak 1990 dan sudah meninggal pada 2021. Transaksi dilakukan periode tahun 2016 sampai tahun 2018. Namun sampai saat ini tidak ditemukan terkait dengan pegawai Kemenkeu. WP orang pribadi SCDRE, total transaksi mencurigakan 1,7 triliun rupiah. Sri Mulyani menegaskan tidak ada keterkaitan dengan pegawai Kemenkeu, karena istri SCDRE merupakan pegawai Kemenkeu yang telah mengundurkan diri pada 2010.